warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Apila Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Wakil Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya hadiri ziarah dan tabur bunga dalam rangka rangkaian peringatan Hari Jadi Korpri ke-51 tahun. Wakil Bupati Kuburaya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya hadiri ziarah dan tabur bunga yang digelar di Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya pada Senin 21 November tahun 2022. Tabur bunga tersebut dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun Kopri ke-51 tahun yang jatuh pada 29 November mendatang. Ditemui usai kegiatan, Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo menekankan kepada para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya menjadikan momentum Hari Kopri sebagai titik balik dalam memberikan pelayanan yang jauh lebih maksimal bagi masyarakat dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat bersama-sama mencapai visi misi Kuburaya. Di akhir kegiatan, Wakil Bupati Kuburaya dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya turut menyerahkan 5 paket sembako sebagai bentuk tali asih bagi penjaga makam di Taman Makam Pahlawan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam mengatakan, puncak rangkaian peringatan Hari Kopri di 29 November 2022 akan diwarnai dengan berbagai kegiatan seperti bedah buku oleh ASN Kuburaya. Ya, hari ini kita memperingati hari ulang tahun Korpri yang ke-51. Kita awali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan yang sebagai bentuk penghargaan dan kita panjatkan doa untuk para pahlawan kita. Mudah-mudahan dengan ziarah ini bahwasanya kita adalah orang-orang yang sangat mencintai tanah air. Dan tentunya dengan ziarah ini juga kita mendapatkan barokah dari para pahlawan supaya ASN Kabupaten Kuburaya terus bisa bekerja secara profesional, bertanggung jawab, adaptif, inovatif, dan tentunya bisa menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat. Itu harapan kita. Dan mungkin ada rangkaian-rangkaian kegiatan lainnya, nanti Pak Sekda bisa menyampaikan selain ziarah di Taman Makam Pahlawan ini. Saya sebagai Wakil Bupati tentunya menghimbau kepada seluruh ASN, di mana di era yang sudah serba IT dan teknologi seperti ini, para ASN harus bisa mengembangkan diri dan berinovasi. Bagi ASN yang tidak bisa mengembangkan diri dan berinovasi mengikuti zaman, maka pasti akan tergilas oleh zaman. Karena ke depan tuntutan-tuntutan pekerjaan semuanya udah serba IT, serba cepat dalam pelayanan publik. Pikir itu ya. Ini hari ini dipimpin oleh Pak Wakil Bupati. Kita bisa berziarah sini dalam rangkaian hari ulang tahun Kopri 51 di Kuburaya. Dengan kehadiran anggota Kopri di Makam Pahlawan ini mengingatkan agar kita anggota Kopri benar-benar menghayati, menyadari bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, setiap tahun kita selenggarakan di sini supaya menyemangati kita anggota Kopri untuk melaksanakan tanggung jawab kita di pemerintah Kabupaten Kuburaya ini. Ketahui bersama bahwa Kopri ini sebagai abdi negara, mesin penggerak bangsa ini, ya, tentu harus supaya besar tadi harus menghargai jasa pahlawan. Nah, terkait dengan HUT Korpri ke-51 ini rangkaian kegiatan, ada beberapa rangkaian kegiatan. Nanti acara puncaknya tanggal 29 November upacara di kantor Bupati. Ada bedah buku dan lain sebagainya yang melibatkan anggota Kopri. Memperingati Hari Guru Nasional, Komunitas Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Kuburaya gelar karya dengan tema pembuatan aksi nyata, pelatihan mandiri dengan platform Merdeka Belajar melalui pemanfaatan digital media. Bupati Kuburaya hadiri gelar karya aksi nyata platform Merdeka Mengajar atau PMM yang digelar di Aula Bupati Kuburaya pada Jumat 25 November tahun 2022.
Sebanyak 173 peserta di luar guru penggerak mengikuti kegiatan gelar aksi nyata yang diinisiasi oleh komunitas guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Kuburaya. Dengan adanya gelar aksi nyata ini, para guru dapat menjadi magnet percepatan untuk memantik ide, gagasan, dan inovasi dalam proses belajar mengajar. Menjadi guru tentu tidak boleh cepat berpuas diri, harus menemukan banyak varian dan meramu cara belajar akan lebih menyenangkan dan berkualitas, ujar Bupati Muda. Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Kuburaya, Nur Hasanah mengatakan, aksi gelar nyata ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam menyemarakan peringatan Hari Guru Nasional ke-77 tahun. Ia menekankan gelar aksi nyata ini sebagai stimulus bagi guru untuk menerapkan platform Merdeka Mengajar. PMM sendiri merupakan sebuah wadah teknologi yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk membantu dan memudahkan guru dalam melakukan proses belajar serta mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka. Pada gelar aksi nyata kali ini, terdapat 11 topik yang dikemukakan lewat media video dan banner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kegiatan komunitas guru penggerak Kuburaya sudah berjalan. Ini merupakan rangkaian peringatan HGN yang ke-77 dari dua kegiatan. Dari pekan kemarin itu ada workshop tentang pembuatan aksi nyata memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, hari ini peserta sudah melaksanakan aksi nyatanya dan membuat bentuk video dan membuat stand banner, yang mana pada hari ini pesertanya ada sekitar dari kemarin 200, sekarang tinggal 173, jadi ada yang berhalangan hadir. Nah, maka hari ini akan kita cari 10 terbaik ya. Mereka akan melakukan presentasi dari apa yang sudah mereka kerjakan, dan dari 10 itu kita akan cari 4 yang terbaik dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Dan kita umumkan besok puncak hari HGN. Yeah. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuburaya meresmikan lumbung pangan masyarakat Gapoktan Sido Makmur, Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu. Bupati Kuburaya didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kuburaya resmikan lumbung pangan masyarakat Gapoktan Sido Makmur, Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu, yang digelar pada Selasa 22 November tahun 2022. Di Desa Olak-Olak Kubu terdapat 19 kelompok tani dengan jumlah petani mencapai 605 petani. Bupati Muda menekankan kepada para masyarakat untuk terus membangun semangat secara masif dalam menanam padi, terutama bagi para anak muda. Ia juga mengatakan wilayah Kabupaten Kuburaya yang begitu luas selaras dengan Kabupaten Kuburaya yang menjadi sektor pangan terbesar di Kalimantan Barat. Namun hal itu tentu menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten dan petani untuk terus meningkatkan sektor pangan guna menciptakan Kuburaya berbasis pangan mandiri. Ini kan wilayah kita sangat luas, jadi kita harus bisa menciptakan mandiri pangan di Kuburaya. Tadi disampaikan bahwa masih banyak lahan tidur. Tidak ada lahan tidur, yang ada manusianya yang belum sadar, dan ini harus kita beri pemahaman secara masif agar saling bergerak, ujar Bupati Muda. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuburaya, Heri Supriyato, mengatakan tahun 2022 terdapat 3 lumbung pangan yang didirikan lewat dak fisik, yakni Gapoktan Kampung Baru Desa Sungai Rengas, Gapoktan Solo Berseri Desa Parit Keladi, dan Gapoktan Sido Makmur Desa Olak-Olak Kubu. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman padi dan peninjauan lokasi sekaligus mengoperasikan alat RMU dan bed dryer. Adapun RMU ialah alat penggiling padi dari gabah menjadi beras dan bed dryer guna mengeringkan hasil pertanian secara cepat. Ingin membuat supaya semangat untuk menanam ini semakin masif lagi, jangan sampai ada kendor, terutama anak-anak muda. Pokoknya prinsipnya kita itu jangan sampai ada persepsi bahwa menanam padi itu atau sawah itu dipertemukan dengan urusan martabat harkat. Itu jangan gengsi, karena justru itulah yang mengangkat harkat martabat kita. Harkat martabat kita itu kalau kita tergantung beras dari luar, bergantung untuk makan saja harus dari luar, itulah yang sebenarnya kita tidak punya martabat. Tapi kalau kita mempertahankan, makanya yang paling utama adalah saya ingin tadi memberi pesan supaya, karena kan pelaku-pelaku petani ini kan sudah semakin tua. Menurut data di Indonesia itu setiap 10 tahun sekali itu sekian juta petani yang tidak lagi bekerja di sektor pertanian. Ada yang pindah ke pabrik dan sebagainya, ada yang
pindah profesi lain. Nah ini yang membahayakan, anak-anak muda terutama. Kalau ini tidak ada yang menanam, tentu banyak lahan yang tidur. Sebenarnya yang tidur bukan lahannya, tidak ada lahan tidur, tapi orangnya kursi digerakkan. Bahkan tidak harus setiap waktu, dia bisa kerja yang lain. Anak-anak muda itu bisa usaha yang lain. Nanam padi kan bukan berarti tiap hari kita ada di situ kan. Nah ini yang sebenarnya juga perlu kita sadarkan supaya lahan-lahan yang masih belum dimanfaatkan itu tetap dimanfaatkan. Karena lahan sawah itu tidak mudah seperti lahan yang lain. Dia itu kalau yang cocok sawah itu harus kita jaga. Ya, kalau lahan nanam yang lain mungkin bisa di lahan yang ini, tapi kok sawah padi itu memang tidak semuanya bisa. Yang sifat basahnya itu memang sudah memungkinkan. Nah, oleh karena itu kita jaga supaya ini anak-anak muda jangan sampai tidak nanam. Kalau nanti tidak ditanam, akhirnya ujung-ujungnya malah lebih mudah dilepaskan, malah lebih mudah dipindah tangankan. Nah, ini yang kita khawatir. 2022 kita dapat dana DAK fisik untuk pembangunan lumbung pangan masyarakat. Ada 3 titik. Yang pertama di Kapoktan Kampung Baru di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap. Yang kedua di Kapoktan Solo Berseri di Desa Parkeladi, Sungai Kakap. Dan yang ketiga yang tadi diresmikan oleh Pak Bupati itu di Kapoktan Situ Makmur, Desa Ola-Ola, Kecamatan Kubu. Dari 3 titik, jadi sama 3 unit didanai oleh DAK. Jadi kalau ada 5 item, yang pertama adalah pembangunan rumah untuk rumah lumbung pangannya yang kita tadi ada pertemuan di dalamnya. Kemudian yang kedua rumah untuk RMU dan pet dryer, dan yang ketiga adalah ROU-nya rice milling unit, dan keempat adalah pet dryer-nya, dan yang kelima adalah lantai pengiringan. Jadi sama. Amin. Rakyatnya senantiasa bahagia semua. Amin. Anak-anaknya sehat semua. Amin. Bebas dari stunting. Amin. Dan semuanya punya kecerdasan. Amin. Amin. Bupati Kuburaya pimpin upacara hari jadi peringatan Hari Guru Nasional ke-77 tahun di halaman kantor Bupati Kuburaya. Bupati Kuburaya menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari PGRI yang digelar di halaman kantor Bupati Kuburaya pada Sabtu 26 November tahun 2022. Dihadiri oleh guru se-Kabupaten Kuburaya, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan menekankan kepada guru untuk terus berinovasi dan bertransformasi sehingga dapat memantik ide dan inovasi siswa dalam berpikir. Jadi, mungkin yang sebelumnya belajar belum terbuka, sekarang terbuka. Dari yang tidak ada diskusi, menjadi diskusi. Dari yang tanpa landasan masalah, jadi ada masalah nyata sehingga memicu kemampuan siswa dalam menganalisis dan memecahkan suatu masalah. Ujar Bupati Muda, peran guru dalam kehidupan tak serta-merta hanya memberikan ilmu, namun juga menggali potensi dan talenta siswa lewat aksi nyata. Oleh karenanya, Bupati Muda mengatakan, guru penggerak merupakan transformasi guru yang mampu menggerakkan potensi siswa. Hari Guru ini kita lebih mempercepatlah proses percepatan proses transformasi ya, dari yang tadinya mungkin cara mengajarnya ya dan cara belajarnya yang tidak terbuka menjadi terbuka, dari yang bukan diskusi menjadi diskusi, dari berbasis masalah, berbasis problem, nah, sehingga memantik suatu kemampuan siswa-siswi untuk menganalisis dan menemukan solusi. Jadi disinilah yang berbeda. Jadi bukan lagi superior di kelas, tapi justru menyesuaikan. Karena ini eranya sudah beda. Era di mana semua menggali potensi, talenta, menggali passion, menggali semua hal-hal yang punya potensi terbaik dari setiap murid. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Kilas Balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya April Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.